teman-teman. Tapi sepertinya ini teman-teman bisa merapat dengan Pak Puji. Tapi kebanyakan Pak Puji model-model kerjasama seperti ini itu pada umumnya karena saya yakin teman-teman yang memiliki investasi mengembangkan kafe kopi itu untuk mempelajari sifat, karakter dan semua benefit yang tidak mungkin cukup waktunya Pak. Tapi tetap mungkin hemat saya sih supply kopinya tetap dari Pak Puji yang notabene formulasi semua. Teman-teman yang bermaksud untuk berinvestasi hanya pelaksana saja barangkali. Kalau saya lebih nyaman kayak gini kan. Betul. Silakan kamu menggunakan kopi yang ada di daerahnya masing-masing sesuai betul. dengan ini. Kultur ya. Kita cuma ngajari kalau ini kayak gini dicampur dengan ini. Kalau ini dicampur dengan ini bahannya sudah kita sediakan berapa? 1 sendok kah atau apa kalau dicampur nanti tinggal dia main. Oh iya. Mereka harus dituntut harus memiliki kapabilitas keilmuan itu ya Pak ya. Nah, ketika mereka mengembangkan diri dengan bahan yang kita berikan, itu maka muncul khasnya masing-masing yang sulit ditiru dari kafe satu dengan walaupun itu didikan kita semua. Betul. Gitu. Dia punya khas ini, ternyata dia mencampur bahan yang 2 macam yang saya kasihkan jadikan satu. Nah, ternyata hasilnya lebih ini dan sebagainya. Nah, itu menjadi mereknya dia sendiri, istilahnya menjadi karakternya kopinya dia. Maka jadi kekhasan. Ya, kita tidak menjadikan sama. Kalau sama itu mana ada? Nanti daya saingnya hilang. Misalnya kita ngajari orang di dunia pengobatan, masing-masing punya ciri karakternya sendiri. Jangan kemudian sama. Yang sama itu prinsipnya aja. Jadi kopi yang tumbuh di satu wilayah destinasi misalnya berbeda itu kita ngirim ke Aceh ya. Iya, Pak. Biarkan dia dengan kopi Acehnya. Jangan dengan kopi yang kita setir, nggak boleh. Waduh, masalah. Itu. Teman-teman harus tahu nih. Jadi juga berbeda. Tinggal dia pasnya dicampur dengan apa, mau arahnya kemana. Misalnya, kita yang datang orang-orang tua, ini kopi libido misalnya. Kopi libido kita campur, begitu minum kopi itu nggak akan lama di situ, mesti pengen pulang. Oh iya. Nggak akan nongkrong lama. Ada teman saya yang punya masalah libido, Mas Aris. Nah, ada lagi yang kopi memang untuk nongkrong, untuk ngobrol. Saya mau ngobrol agak panjang lah dengan tamu. Maka bukan kopi libido yang diminum, kopi stamina. Nah, akhirnya dia bisa melek betah ngobrol. Nah, kalau yang libido dia datang ke situ memang khusus untuk itu. Kemudian dia otomatis bereaksi pulang. Nah ini teman-teman, ini sampai pada aspek-aspek libido juga. Jadi memang Pak Puji, nah ini menjadi penting ya, karena memang pecinta kopi ini kan tadi seperti saya sampaikan Pak, heterogen, tidak hanya anak milenial, orang tua pada umumnya juga ada bagian orang tua yang apalagi kalau kita melihat itu momok lah di masyarakat ya, kalau pecinta kopi itu mesti perokok juga gitu ya. Ya makanya kan nanti sesudah itu kita ngembangkan kopi yang arah kerjanya bisa bukan begitu-begitu aja. Kopi kan selesai minum kopi selesai. Ini kayak variannya, ini tinggal kopi daerah mana itu aja. Kurang luas lagi, kita perluas lagi. Nah, kita perluas misalnya anak muda pengen semangat belajar ya. Nah, maka kopinya yang menjaga dia melek, tapi juga energi dia, kemampuan berpikir dia bisa ditingkatkan dengan itu. Kemudian ada kopi, saya pengen minum kopi untuk standar, untuk harian, untuk awet muda. Kita bikin ramuan untuk itu. Jadi minum kopi awet muda juga, kulitnya kenyal tapi tetap aja imbangannya air putih. Jadi begitu air putih masuk, makanan bergizi, dia minum kopi harian sehari sekali aja, itu jadi awet muda. Jadi kalau saya garis bawahi, memang Pak Puji menghadirkan produk-produk ini sebenarnya memang basically konsumsi kopi yang terlalu sering, atau memang dia pecinta kopi yang notabene setiap hari dia minum kopi, oke lah, itu akan ada konsekuensi terhadap kesehatannya Pak ya. Tapi paling tidak Pak Puji menarik lebih dalam lagi, oke lah mereka ini memiliki habit mengkonsumsi atau kebiasaan minum kopi yang ada konsekuensinya, tapi lebih dibenefitkan lagi, di mana di dalamnya ada benefit-benefit untuk menanggulangi kesehatan-kesehatan, gangguan kesehatan mereka yang ditimbulkan karena habit itu gitu ya Pak ya. Ada nilai di situ ya. Sambil edukasi tentang air putih.
Gitu. Karena sulit Pak, kita melepas orang yang Ya nggak bisa, karena itu istilahnya kebiasaan kopi teh itu adalah kebiasaan yang sudah budaya di seluruh dunia. Maka kita tidak bisa melarangnya. Iya. Yang ada kita adalah membelokkan kebiasaan itu dengan kebiasaan yang lebih sehat lagi. Betul Pak, karena kita berbicara saja misalkan pecinta kopi dia ada gangguan dengan masalah vitalitas pria wanita, maka Pak Puji kan hadir produk-produk itu ada. Sebenarnya kalau kopi hitam murni itu tanpa gula itu bisa, kalau dengan gula juga bisa, tergantung sebenarnya kebutuhannya. Iya. Jadi akan mengganggu kesehatan atau tidak jika dia berlebihan, rasanya kayak gitu. Berlebihan tidak kemudian dicampur dengan pengurainya yaitu air putih gitu. Nah itu aja sebenarnya. Kalau dia minum kopi sehari sekali tidak berlebihan, tidak begitu masalah. Terus ada lagi penggunaan, misalnya pembuatan kopi latte, apalagi sudah banyak beredar kopi latte menggunakan herba. Iya. Nah campuran herba itu harus disesuaikan dengan tipe kal yang terbanyak di masyarakat. Jadi cara membuat pasar itu adalah tipe kal masyarakat kita apa? Kebiasaan minum kopi, tipikalnya seperti apa, maka campurannya itu disesuaikan. Karena nanti tetap ada yang tidak cocok dengan kopi latte-nya dia. Maka dia akan jelas mengatakan ini tidak cocok untuk tubuh yang seperti apa. Betul. Kalau kemudian narasinya dia dalam bentuk promosi yang berlebihan, bahwa semua orang cocok, nggak mungkin. Iya. Itu sangat kesalahan gitu. Nah ini korbannya bisa banyak tiap hari. Sehari sekali aja dia minum itu drop tubuhnya, apalagi sehari berapa kali atas alasan ini alami kemudian boleh diminum berlebihan, tidak bisa. Karena saya melihat itu di masyarakat Pak Puji bahwa campuran-campuran herbal apapun itu yang termasuk salah satunya yang dikombinasi dengan kopi, ternyata juga banyak diantaranya yang formulatornya itu tidak memiliki pengetahuan dari aspek sifat dan karakter juga. Itu masalahnya. Kayak ada informasi kemarin kan minum kopi kejantanan terus malah jadi stroke. Kan ada di televisi. Iya, betul. Itu kesalahannya bukan pada kopinya. Betul. Karena kopi dengan campuran itu tidak ada yang salah, karena tanaman itu nggak akan bersalah. Betul. Yang salah itu dia harus tahu kopi ini dicampur itu sifatnya jadi bagaimana. Ketika sifatnya seperti itu, dia cocoknya untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Nah ini tidak dipahami, kemudian bikinlah narasi untuk kejantanan. Hanya orang yang sedang loyo pingin mencoba. Betul. Nah tidak ada yang kemudian bagus ini hanya karena testimoni bagus, dia mengandalkan testimoni, padahal sifat karakter orang minum berbeda. Akhirnya jadi masalah. Betul. Gitu. Makanya kalau saya membuat kopi itu ratanya sebagian besar itu untuk orang tipenya defisien, kondisi fisiknya lemah. Ya, itu karena apa? Paling banyak seperti itu. Kalau fisiknya kuat udah nggak perlu minum kopi saya, minum kopi biasa udah bisa, nggak ada masalah. Ini menarik Pak. Defisien, fisik lemah. Memang di Indonesia ini Pak, pada umumnya kita ini inaktivitas Pak. Banyak sekali yang jarang berolahraga Pak. Sebenarnya secara umum itu ada kaitannya kan? Secara umum orang Indonesia itu dibagi, ya sebenarnya di seluruh dunia sama. Kebiasaan makan, kemudian lokasi tempat tinggal, kemudian karakter orang tuanya itu akan merubah. Misalnya dia kebiasaan di pantai, makannya ikan terus segar, karena dia mudah mencarinya. Itu rata-rata orang karakternya emosional. Misalnya Surabaya dekat-dekat pantai lah, Semarang, yang dekat-dekat pantai yang konsumsi ikannya secara umum dia karakternya keras. Nah, tapi kalau yang banyak di hutan karakternya lembut. Kalau dia banyak makan sayuran sama umbi-umbian. Tapi kalau di hutan kemudian dia makannya daging, misalnya berburu, banyak itu yang dimakan, dia pun jadi energi keras. Nah, kapasitas makannya orang Indonesia itu dagingnya sedikit.
Beda dengan orang Eropa, dengan orang Arab yang makan dagingnya banyak. Makanya orang Indonesia lebih slow, lebih banyak senyum, lebih ngalahan. Iya betul. Nah, maka energi karakternya pun sama. Sahabat saya itu Pak Eko itu lebih banyak ngalahan Pak. Mungkin salah satunya ya. Terlalu banyak tepung. Itu terlalu banyak tepung ya. Karbohidrat. Iya, Nah, karbohidrat. makanya orang yang banyak makan daging itu dia energi. Apalagi ditambah dengan kopi dan sebagainya itu jadi energinya besar. Makanya karena Indonesia tipikal tubuhnya lemah, kebanyakan yang energinya low ya, maka kita membuat minuman yang sifatnya menaikkan energi. Lebih bagus diimbangi dengan daging atau kuning telur dimasukkan. Wah itu kopi tambah kuning telur. Itu untuk itu ada korelasi dengan gangguan vitalitas juga Pak. Kalau kombinasi itu namanya telur. Kalau kuning Tapi telur kan itu ada berarti kurang gizi. Kurang gizi sebetulnya ya, lebih ke. Nah iya. Iya. Begitu kurang gizi dia kemampuan untuk membentuk energi kurang sehingga daya dorong kepada alat vital itu jadi lemah. Alat vital laki-laki kan paling sulit. Iya. Untuk naik tegak ke atas dia butuh dorongan naik ke atas. Nah kalau dorongannya lemah gimana? Darah yang masuk kurang, dia nggak akan tegang keras. Jadi tegang keras itu logikanya sederhana aja. Ada butuh energi yang memang harus di-endorse, didorong di situ ya Pak. Wah ini teman-teman, ini ternyata ini bisa melebar ini. Bagaimana kita membahas kopi ini bisa kemana-mana nih. Nah, iya. Habit, kultur masyarakat Indonesia gitu. Baik Pak Puji, ini kita sudah masuk pada tahap kopi. Dan ini menjadi satu catatan bagi teman-teman yang memiliki kafe kopi. Ini sangat baik. Jadi kafe kopi yang dikembangkan, silakan teman-teman harus ada nilai-nilai yang dibela, minimal ada unsur-unsur edukasi itu Pak, karena ini menjadi penting. Kalau kita membiarkan, tentu ini menjadi satu problem massal pada akhirnya di kemudian hari, karena ini menjamurnya kafe kopi ini Pak kan sekitar ya 2-3 tahun ini Pak kelihatannya itu. Saya pernah nyoba kopi latte. Betul. Enak tapi enak. Kemudian saya tulis itu, minta komentar. Ini kopinya rasanya enak, secara rasa masuk. Tapi ini terlalu enak gitu. Sehingga ketika diminum itu rasanya itu enak, itu berarti itu kelembabannya tinggi. Berarti susunya dia menggunakan susu sapi, susu murni misalnya. Wah itu enaknya itu luar biasa. Nah untuk menghadapi rasa enak itu yang kemudian nanti akan menimbulkan kelembapan dan dahak di dalam tubuh, apalagi dahaknya kering karena campuran lain dengan kopi. Betul. Maka harus ada cara untuk seperti itu. Karena saya juga bikin kopi latte kan ada campuran susunya susu kambing. Nah itu ketika pakai susu kambing, saya juga sudah mereduksi sifat lembab itu. Iya, saya pernah minum kopi yang dimiliki oleh Pak Puji ya, formulasinya. Baik teman-teman, wah ini menarik, banyak sekali yang kita bahas. Insya Allah kita bahas kembali di episode berikutnya masih dengan kopi Pak Puji ya. Ini kopi ini bahasannya sangat banyak, nanti akan kita coba lihat lagi dari sisi-sisi sudut lain terkait dengan kopi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kembali bersama nanti di episode berikutnya di Sapa Holistik Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.